Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kenalin, di sini aku bareng Ava akan membahas suatu topik yang seru nih, yang gak jauh-jauh juga dari kehidupan di sekitar teman-teman semua. Wah, emang apa sih? Jadi, hari ini kita akan membahas terkait ekoregion di Pulau Sulawesi dalam perspektif pariwisata dan pertanian. Tapi sebelum masuk ke dalam perspektifnya, gak afdol kalau kita belum paham nih dengan konsep ecoregion itu sendiri. Nah, jadi apa sih itu ecoregion? Teman-teman bisa mencari istilah ecoregion ini dengan luas ya, mulai dari KBBI, publikasi ilmiah, buku-buku, hingga peraturan perundang-undangan. Di sini, teman-teman bisa lihat nih, ada dua versi pengertian dari ecoregion itu sendiri. Di satu sisi, datang dari Kementerian Lingkungan Hidup yang menuangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwasannya ecoregion didefinisikan sebagai wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Di sisi lain, ada juga nih pengertian dari ecoregion dinyatakan oleh Robert G. Bailey yang merupakan seorang penulis buku Ecosystem Geography from Ecoregion to Sites. Yang mana di buku beliau ini fokusnya memang menjelaskan bagaimana suatu ecoregion dibentuk oleh kombinasi faktor biofisik seperti iklim, geografi, topografi, dan vegetasi, serta bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi proses ekologis di dalamnya. Nah, dalam buku tersebut, ecoregion sendiri didefinisikan sebagai wilayah-wilayah dengan keseragaman relatif dalam ekosistem, yang mana ecoregion terdiri dari generalisasi struktur ekosistem berdasarkan perubahan spasial dalam pola berulang dari sifat-sifat ekosistem biotik dan abiotik. Nextnya, tentu untuk tahu wilayah-wilayah yang mana aja yang bakal bisa diklasifikasikan sebagai ecoregion, semestinya kita perlu tahu nih, adanya sebuah peta ecoregion. Peta ecoregion berfungsi sebagai alat yang secara visual dapat mewakili sifat dan karakteristik lingkungan yang berbeda di permukaan bumi. Dengan begitu, kita bisa tahu nih, ada banyaknya pulau di Indonesia ini dengan 38 provinsi dan 5 pulau besar di Indonesia, mulai dari Papua, Sumatera, Sulawesi, Jawa, dan Kalimantan. Ada berapa banyak ecoregion yang ada di sana? Nah, fun fact aja nih teman-teman, bahwa terdapat 177 kompleks ecoregion darat dan 18 ecoregion laut di Indonesia. Banyak banget kan ya? Nah, perlu diketahui juga nih, bahwa wilayah ecoregion tersebut akan mempertimbangkan kesamaan-kesamaan, di antaranya karakteristik bentang alam sampai karakteristik sosial budaya dan ekonominya. Nah, balik lagi nih teman-teman. Hari ini kita akan membahas terkait ekoregional di Pulau Sulawesi. Perlu teman-teman ketahui bahwa ekoregion di Sulawesi ini dapat mempengaruhi pola pertanian dan pariwisata yang berkembang di setiap wilayahnya. Misalnya, daerah pegunungan pasti akan lebih mendukung pada komoditas-komoditas seperti kopi toraja, sedangkan kawasan pesisir akan lebih dikembangkan untuk budidaya rumput laut dan wisata bahari seperti Bunaken dan Wakatobi. Selain itu, keunikan dari ekoregion di Sulawesi ini juga turut berpotensi nih sebagai dasar pengelolaan sumber daya dan pengembangan ekonomi berkelanjutan. Di sini bisa teman-teman lihat, seperti yang disinggung sebelumnya, bahwa peta bisa memberikan kemudahan dalam memberikan informasi terkait sebaran ekoregion di suatu wilayah, khususnya di sini ialah Pulau Sulawesi. Bisa dilihat pada gambar di sebelah kiri bahwa kami melakukan plotting terhadap 7 titik ekoregion yang ada di Pulau Sulawesi, di mana terdapat satu ekoregion laut dan 6 ekoregion kompleks di daratan. 7 titik tersebut diantaranya ekoregion kompleks perbukitan Karsbantimurung, Bulu Saraung, ekoregion kompleks daratan fluvial Wera Tavoili, ekoregion kompleks pegunungan struktural Lorelindu, ekoregion kompleks perbukitan vulkanik Manembo, ekoregion kompleks dataran fluvial del Limboto, ekoregion pegunungan vulkanik Malino, dan ekoregion laut Sulawesi. Dari peta ini, kita bisa punya nih gambarannya bahwa ekoregion di Pulau Sulawesi bisa berada di berbagai provinsi, yang ada mulai dari Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, hingga Sulawesi Utara. Selain itu, perlu dipahami bersama juga nih, bahwa setiap ekoregion tersebut akan memberikan dampak pada pola spasial ataupun aktivitas dari masyarakat yang hidup di sana, menyesuaikan dengan fungsi ekologis yang ada.
Ada pula potensi yang dapat lahir dari hadirnya ekoregion sebagai identitas suatu wilayah, di antaranya potensi pariwisata dan pertanian di Pulau Sulawesi ini terhadap ekoregionnya masing-masing. Oke, pertama kita bahas dulu nih yang bagian pertanian. Jadi sesuai yang sempat kita bahas tadi, Sulawesi ini punya kondisi ekologis yang beragam banget, mulai dari dataran tinggi, dari vulkanik, hingga wilayah pesisir. Nah, keragaman kondisi inilah yang membuat setiap ekoregion bakal punya komoditas unggulannya masing-masing. Di Pulau Sulawesi sendiri, potensi pertanian di ekoregion Sulawesi telah menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat yang mana kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik regional bruto atau disingkat PDRB memang berbeda-beda di setiap provinsi di Sulawesi. Tetapi bisa kita lihat nih bahwa menurut data BPS, Provinsi Sulawesi Barat terkini menunjukkan bahwa Sulawesi Barat memiliki tingkat kontribusi yang tinggi, mencapai 42,61% pada rata-rata periode 2014 hingga 2023. Lalu di bagian bawah sini teman-teman bisa lihat juga bahwa terdapat tiga tanaman yang dianggap memiliki potensi terhadap pertanian menurut Brata dan kawan-kawan pada tahun 2023. Tiga di antaranya adalah kakao, lada, dan padi. Kakao ini memang sudah lama jadi andalan di beberapa kabupaten di Sulawesi. Dan menurut BRMP PH Indonesia atau Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian menyebutkan bahwa produksi kakao di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 659,7 ribu ton. Wah, banyak banget ya. Dan tentunya ini menjadikan produksi terbesar kakao Indonesia berasal dari Pulau Sulawesi dengan persentase mencapai 75% dari total produksi kakao di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa potensi pertanian di Sulawesi ini memang cukup besar. Nah, di slide selanjutnya, teman-teman bisa lihat nih bahwa di grafik produksi dari beberapa provinsi, kalau kita perhatikan, Sulawesi Selatan ada di urutan keempat. Memang bukan yang paling tinggi secara nasional, karena Jawa sendiri memang tentunya bakal mempunyai produksi yang jauh lebih besar. Tetapi, untuk kawasan Sulawesi sendiri, Sulawesi Selatan masih menjadi penghasil padi terbesar, yang menandakan bahwa Sulawesi ini memang masih bisa bersaing pada produksi pertanian dari pulau-pulau besar lainnya, seperti Sumatera. Nah, kenapa sih Sulawesi bisa menjadi memiliki produksi yang cukup kuat? Salah satu faktornya berasal dari kondisi ekologisnya itu sendiri, terutama di ekoregion pegunungan vulkanik. Wilayah ini berada di dataran tinggi vulkanik yang tanahnya memang termasuk dalam kategori andosol. Tanah jenis ini biasanya memang bakal lebih subur, kaya mineral, dan sangat mendukung untuk tanaman pangan seperti padi. Jadi dari grafik penjelasan di samping, kita bisa lihat bahwa potensi produksi padi di Sulawesi Selatan itu nggak muncul begitu aja, tetapi emang dipengaruhi oleh karakteristik ekoregionnya yang memang menyediakan lingkungan yang bakal tumbuh lebih subur. Ini juga menjadi gambaran bahwa kondisi ekologis atau ekoregion dari suatu wilayah bisa berdampak langsung terhadap sektor pertanian itu sendiri. Nah, selanjutnya kita bisa melihat nih, buat lebih paham terkait gimana sih kondisi suatu ekoregion bisa berpengaruh terhadap keragaman komoditas yang ada hingga pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Misalnya, pada ekoregion kompleks dataran fluvial Wera Tafaili di kawasan ini, teman-teman bisa membayangkan bahwa bentang lahan fluvial yang luas dan subur tentunya akan mempengaruhi di mana banyaknya aliran sungai akan memberikan pasokan air permukaan yang lebih melimpah, dan ini akan membantu aktivitas pertanian dari masyarakat setempat. Nah, ekoregion ini juga menjadi rumah kedua nih bagi komoditas utama di Sulawesi, yaitu kelapa dan kakao. Luas sebaran kelapanya cukup besar, mulai dari sekitar 43.000 hingga 276.000 hektar. Sementara kakao tersebar di area sekitar 14 hingga 276.000 hektar. Angka ini menunjukkan bahwa selain produktif bagi sektor pertanian, wilayah ini juga produktif untuk tanaman perkebunan. Di sisi lain, untuk komoditas pangan, ada data dari Dinas Pertanian Sulawesi Tengah mencatat bahwa produksi padi pada wilayah ini bisa mencapai 4,8 hingga 5,6 ton per hektar pada per musimnya. Sedangkan pada jagung bisa menghasilkan hingga 3,5 sampai 4,2 ton per hektar. Oke, setelah kita tahu nih gimana pada ekoregion di dataran fluvial, selanjutnya kita bakal bisa membahas nih gimana ekoregion yang ada di pegunungan vulkanik Malino.
Tentunya wilayah ini akan mempunyai ciri khas yang berbeda ya, di mana wilayah ini punya ciri khas tanah vulkanik ataupun andosol, di mana jenis tanah ini memang biasanya lebih subur karena mengandung bahan organik yang tinggi dari abu vulkaniknya hingga tanah-tanah memang di sekitar pegunungan vulkanik. Jadi secara alami, Malino sendiri memang mempunyai lahan ekologis yang mendukung untuk lahan pertanian. Malino sendiri berada di ketinggian sekitar 1000 sampai 1500 meter di wilayah permukaan laut. Dan setiap tahun menerima curah hujan yang cukup tinggi nih, di kisaran 2000 hingga 2500 mm. Hal ini pula yang menjadikan Malino menjadi salah satu kawasan agrohidrologis terproduktif di Sulawesi Selatan. Nah, kalau kita lihat juga nih dari data BPS Kabupaten Goa tahun 2022, di kawasan ini mampu menghasilkan kentang sekitar 18 sampai 22 ton per hektar, wortel 14 hingga 17 ton per hektar, dan kubis bisa mencapai 26 hingga 32 ton per hektar. Badan Pusat Statistik juga mencatat bahwa total produksi sayuran di Malino bakal mencapai lebih dari 40.000 ton pada tahun 2020. Produksi ini didominasi oleh bawang daun, disusul kentang, lalu tomat, dan kubis. Selain tanaman hortikultura, zona vulkanik memang cocok untuk tanaman perkebunan tertentu, salah satunya kopi Arabica, yang di Malino sendiri memang mempunyai produktivitas sekitar 0,9 hingga 1,2 ton per hektar untuk biji kentang. Nah, selanjutnya pada slide ini kita juga bisa melihat nih gimana tantangan utama yang dihadapi sektor pertanian di ekoregion Sulawesi. Selanjutnya bakal dijelaskan oleh teman aku, Ava. Baik, saya akan melanjutkan untuk tantangan dari sektor pertanian itu sendiri. Pada saat ini, kita akan membahas beberapa tantangan utama yang dihadapi sektor pertanian di ekoregion Sulawesi. Tantangan pertama adalah degradasi lahan, erosi, alih fungsi lahan, dan penggunaan lahan yang berlebihan menyebabkan penurunan kesuburan tanah ketika tanah kehilangan kualitasnya. Produktivitas pertanian akan semakin sulit dipertahankan. Petani juga mengalami kesulitan dalam menghasilkan panen yang stabil. Tantangan yang kedua adalah perubahan iklim. Perubahan pola hujan dan suhu membuat musim tanam menjadi tidak menentu. Risiko gagal panen akibat kekeringan, banjir, atau serangan hama meningkat. Akibatnya, petani harus terus beradaptasi, baik dalam memilih waktu, tanam, maupun jenis tanaman yang dibudidayakan. Tantangan yang ketiga adalah ketergantungan pada satu komoditas. Di banyak wilayah, petani hanya mengandalkan satu jenis tanaman saja. Hal ini membuat mereka sangat rentan terhadap fluktuasi harga pasar dan gangguan produksi. Jika terjadi penurunan permintaan atau hama yang menyerang, pendapatan petani bisa turun drastis karena tidak ada sumber pendapatan alternatif. Kemudian, untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, ada beberapa solusi yang dapat diterapkan di sektor pertanian, khususnya di Pulau Sulawesi. Solusi pertama adalah diversifikasi komoditas. Dengan menanam berbagai jenis tanaman, petani tidak lagi bergantung pada satu sumber pendapatan. Diversifikasi membantu mengurangi risiko kerugian, menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga, sekaligus meningkatkan kesehatan tanah melalui rotasi tanaman. Dengan cara ini, pertanian dapat berjalan lebih berkelanjutan. Solusi yang kedua adalah pemanfaatan inovasi teknologi dalam pertanian. Teknologi dapat membuat proses budidaya menjadi lebih efisien dan presisi. Misalnya, menggunakan sensor lahan, sistem irigasi modern, atau pemantauan hama berbasis digital. Teknologi ini membantu petani dalam menentukan kebutuhan pupuk, mengurangi biaya produksi, dan meningkatkan hasil panen. Selain itu, teknologi membuat petani lebih adaptif terhadap perubahan iklim yang semakin tidak menentu. Melalui diversifikasi dan inovasi teknologi, sektor pertanian di Sulawesi dapat menjadi lebih kuat, lebih stabil, dan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Selanjutnya, potensi pariwisata di Sulawesi itu sendiri. Sulawesi memiliki daya tarik wisata yang sangat beragam, mulai dari keindahan alam, kekayaan budaya, hingga situs-situs bersejarah. Melimpahnya sumber daya ini menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak utama ekonomi. Jika dikelola dengan baik, pariwisata dapat meningkatkan PDRB, menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM lokal, dan mendorong investasi serta pembangunan infrastruktur. Menurut penelitian Rahman dan rekan-rekan pada tahun 2019, ada 3 jenis pariwisata yang sangat berpotensi untuk dikembangkan di Sulawesi. Yang pertama adalah adventure tourism. Seperti pada contoh adalah pendakian di Gunung Bulubaria yang berada di Sulawesi.
Adventure tourism ini memanfaatkan kondisi alam seperti gunung, hutan, dan kawasan kars. Kemudian yang kedua adalah cultural tourism. Karena Sulawesi memiliki budaya yang kaya dan tradisi yang masih sangat terjaga. Misalnya adalah adat Toraja. Dan yang ketiga adalah marine tourism yang didukung oleh banyaknya kawasan laut indah dan berkelas dunia, misalnya adalah Taman Nasional Bunaken dan Wakatobi. Selanjutnya, untuk objek pariwisata yang ada di Sulawesi. Objek wisata pertama yang menjadi daya tarik besar adalah Bunaken dan Wakatobi. Kedua kawasan ini terkenal secara internasional sebagai destinasi terbaik untuk snorkeling dan diving karena terumbu karangnya yang sangat indah dan keanekaragaman biota laut yang luar biasa. Bunaken ditetapkan sebagai Taman Nasional pada tahun 1991, sedangkan Wakatobi menyusul pada tahun 2002. Kawasan ini merupakan aset penting bagi pariwisata bahari Indonesia. Kemudian ada Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung. Kawasan ini dikenal dengan julukan Kerajaan Kupu-Kupu karena tingginya jumlah spesies kupu-kupu yang ditemukan di sini. Tempat ini juga punya nilai sejarah karena pernah diteliti oleh Alfred Russel Wallace. Selain itu, Bantimurung menjadi kawasan pertama di Indonesia yang ditetapkan sebagai ASEAN Heritage Park, sehingga nilai konservasi dan wisatanya semakin tinggi. Berikutnya adalah Danau Limboto, yang merupakan danau terbesar di Gorontalo. Danau ini bukan hanya menjadi habitat penting ikan air tawar, tapi juga memiliki potensi pemanfaatan energi panas bumi atau geotermal. Artinya, kawasan ini memiliki peran ekologis sekaligus potensi ekonomi. Namun, perlindungan danau tetap harus diperhatikan agar tidak mengalami penyusutan ataupun kerusakan lingkungan. Kemudian yang terakhir adalah dataran tinggi Malino di Kabupaten Goa. Kawasan ini terkenal dengan hamparan kebun tehnya. Suasana pegunungan yang sejuk, pemandangan yang indah, Malino juga memiliki nilai sejarah karena menjadi lokasi konferensi Malino pada tahun 1946 yang berperan dalam membentukkan negara Indonesia Timur. Jadi, Malino menawarkan wisata alam sekaligus wisata sejarah. Namun, berbagai potensi tersebut juga dihadapkan pada beberapa tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah pencemaran. Sampah wisatawan dan limbah usaha sering menumpuk, terutama di kawasan pesisir dan alam terbuka. Kondisi ini dapat merusak ekosistem, mengurangi keindahan destinasi, dan pada akhirnya menurunkan kenyamanan serta kepuasan wisatawan yang berkunjung. Seperti pada contoh tersebut adalah terumbu karang yang sudah terdistorsi. Kemudian, tantangan berikutnya adalah infrastruktur yang belum memadai. Banyak destinasi di Sulawesi yang sebenarnya sangat potensial, tapi akses jalannya kurang bagus, transportasi terbatas, dan fasilitas dasarnya masih minim. Kondisi ini membuat wisatawan sulit menjangkau destinasi, sehingga memperlambat perkembangan sektor pariwisata secara keseluruhan. Tantangan lainnya adalah kelola destinasi yang belum optimal, koordinasi antar pemerintah dan masyarakat, lalu pelaku usaha seringkali belum sinkron. Kapasitas sumber daya manusia di sektor pariwisata juga tidak merata, serta dukungan pendanaan serta promosi masih terbatas. Akibatnya, beberapa destinasi sulit berkembang secara maksimal meskipun punya potensi yang besar. Kemudian, bagaimana solusinya untuk masalah tersebut? Salah satu solusi penting adalah penguatan dalam pengelolaan tata ruang. Dengan melakukan zonasi yang jelas, mengatur kawasan sensitif, dan menyelaraskan rencana tata ruang dengan pengembangan pariwisata, kita bisa mencegah kerusakan lingkungan sekaligus memastikan pembangunan berlangsung secara terarah. Tata ruang yang baik juga membantu mengurangi konflik pemanfaatan lahan. Solusi lainnya adalah meningkatkan sosialisasi edukasi kepada para pelaku pariwisata. Mereka perlu memahami standar pelayanan, pengelolaan sampah, serta aturan tata ruang yang berlaku. Dengan pengetahuan dan kepatuhan yang lebih baik, berbagai masalah seperti pencemaran, layanan yang tidak konsisten, dan ketidakteraturan aktivitas wisata dapat dihindari, sehingga destinasi bisa berkembang lebih tertib dan berkelanjutan. Sebelum menutup pembahasan kita ini, kita bisa simpulkan bersama bagaimana peran pertanian dan pariwisata dalam dinamika ekoregion Sulawesi. Di antaranya yang pertama adalah pendorong aktivitas ekonomi berbasis lanskap. Karakter ekologis menentukan jenis komunitas unggulan dan bentuk wisata yang berkembang. Ekoregion subur memunculkan sentra agribisnis, sementara ekoregion unik menjadi daya tarik wisatawan. Kemudian yang kedua adalah penguatan identitas ekologis wilayah.
Setiap ekoregion memiliki potensi khas dari dataran vulkanik, lembah fluvial, pegunungan, hingga kawasan kars. Pertanian dan pariwisata membantu memperkuat identitas ini, misalnya kopi di Malino, kakao di Luwu, atau wisata kars di Bantimurung. Selanjutnya yang ketiga adalah pemerataan peluang kerja di kawasan rural. Pertanian menyerap tenaga kerja di desa-desa, ekoregion dataran tinggi maupun pesisir. Pariwisata membuka ruang kerja baru seperti kuliner, kerajinan, jasa perjalanan, dan aktivitas budaya. Selanjutnya adalah penciptaan nilai tambah daerah. Komunitas pertanian khas ekoregion mendorong hadirnya industri olahan seperti kopi, coklat, dan kelapa. Wisata berbasis alam memunculkan potensi paket-paket wisata edukasi, agrowisata, dan ekowisata. Yang terakhir adalah transformasi infrastruktur lokal. Akses jalan, jaringan irigasi, pasar hasil bumi, hingga fasilitas wisata tumbuh mengikuti kebutuhan masyarakat. Fasilitas ini meningkatkan konektivitas antar ekoregion dan memperkuat rantai ekonomi. Berikut adalah referensi dari pembahasan kami yang bisa dijadikan bahan belajar juga bagi teman-teman untuk menggali lebih lanjut pemahaman terkait ekoregion maupun kaitannya dengan pertanian dan pariwisata. Sekian dari kami, semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.